Yang terhormat Ibu Murni Hermawati selaku dosen pengampu kelas pendidikan agama Kristen kelas 02 dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sakir Rama Saputra dengan NIM 230 210402078. Saya Restiana Anggi Wijaya dengan NIM 2302 1040 2115. Saya Natania Anneke Ardiana Wondal dengan NIM 2307 1010 1085. Saya Arianu Derwani Manik dengan NIM 2307 1010 1076. Saya Steven Branepsin dengan NIM 2308 1020 1152. Nah, permasalahan utama dari kasus konflik penolakan ibadah Natal di Riau bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Direktur LBH Pekanbaru, Andi Wijaya, mencatat bahwa beberapa tahun terakhir telah terjadi kasus kebebasan beragama dan keyakinan, seperti penolakan izin ibadah, pengerusakan gereja, serta larangan ibadah hari Minggu untuk umat Nasrani. Nah, problemnya di sini adalah negara mengintervensi adanya izin rumah ibadah. Nah, hal itulah yang menjadi masalahnya, kata Andi Wijaya kepada News BBC Indonesia. Nah, sejumlah jemaah juga menyalakan lilin saat perayaan ibadah Natal yang terjadi di GPIB Immanuel. Nah, menurut Andi Wijaya, regulasi inilah yang memicu adanya konflik dan persoalan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, mengapa kami mengangkat kasus ini? Karena yang pertama, di Indonesia sendiri adalah negara yang beragama, yang dimana kita wajib menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang ada. Nah, serta salah ibadah Natal sendiri adalah salah satu ibadah yang sangat penting dan sangat dihormati oleh kaum Nasrani, yang dimana ibadah Natal adalah salah satu bentuk peringatan akan kelahiran Yesus Kristus. Sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini sudah berulang kali terjadi. Seperti pada tahun 2019, sejumlah umat Katolik di Sumatera Barat tidak dapat merayakan Natal secara bersama-sama karena adanya larangan dari pemerintah Nagari Sikabau. Lalu pada tahun 2020, pemerintah Aceh melarang salah seorang warganya untuk menggelar kebaktian di rumah pribadinya. Dan pada tahun 2022, di mana komunitas Kristen di Banten juga tidak dapat merayakan ibadah Natal secara bersama-sama karena ada pihak-pihak tertentu yang tidak setuju akan hal tersebut. Dan surat edaran ini memiliki 2 poin utama. Poin yang pertama yaitu masyarakat dilarang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dan mendatangkan orang-orang secara ramai ataupun orang dari luar wilayah Desa Merbau yang tidak memiliki izin. Poin yang kedua yaitu masyarakat yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru harus memiliki izin resmi dari pemerintahan Desa Merbau dan juga izin dari masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya, apa yang menjadi dampak dari permasalahan ini? Yaitu yang pertama, yaitu muncul rasa ketidaknyamanan saat beribadah. Kita saat beribadah tentunya harus memiliki hati yang nyaman. Jika ada permasalahan seperti ini, kita memiliki rasa kekhawatiran akan munculnya permasalahan ini lagi. Selanjutnya yaitu muncul ketegangan antar komunitas. Ketegangan antara umat Kristiani dan oknum penolakan perayaan Natal ini akan merusak kerukunan yang terjadi di wilayah tersebut. Tentunya akan ada perpecahan antar warga yang terjadi di sana atas permasalahan ini. Selanjutnya, apa solusi yang sudah diberikan untuk masalah ini, yaitu dia berwenang sudah melakukan modernisasi atau penengahan yang terjadi karena permasalahan ini. Hasilnya yaitu umat Kristiani dapat melanjutkan perayaan ibadah Natal yang mereka lakukan di wilayahnya. Jika masalah ini terjadi lagi, kami dari kelompok 6 merekomendasikan
solusi yang diambil baik dari pemerintah dan pihak setempat. Langkah yang kami ambil dalam masalah tersebut yang pertama yaitu dilakukannya dialog atau edukasi tentang pemahaman pentingnya toleransi dalam umat beragama. Yang kedua yaitu mediasi. Mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah untuk memperjelas permasalahan apa yang terjadi dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu pentingnya keterlibatan pemerintah untuk mendukung dan memberikan bantuan terhadap hak-hak umat Kristiani yang telah dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat dilakukannya pendekatan hukum untuk mempertimbangkan dan melindungi hak-hak dari umat Kristiani. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mengadakannya penggalangan dukungan baik dari masyarakat lokal dan masyarakat internasional terhadap kebebasan beribadah dan kebebasan memiliki agama. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini? Jelas pemerintah. Karena ini sudah mengganggu toleransi dari antara umat beragama di Indonesia yang menyebabkan intoleransi. Ini juga melanggar hak-hak dari umat Kristen, yaitu hak beragama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 29. Pemerintah perlu sangat tegas untuk menekankan dan memberikan arahan kepada oknum-oknum, serta jika para oknum-oknum kedapatan melakukan intoleransi dapat dihukum dengan pidana kurungan atau pidana denda. Dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan tersebut di masa mendatang, yaitu yang pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, dan yang kedua, kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh pihak-pihak manapun terkait berita yang beredar seperti tentang penistaan agama atau hal semacamnya. Dan yang ketiga, pemerintah harusnya melakukan edukasi dan evaluasi terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan tersebut. Dan masyarakat sekitar harus sering melakukan kegiatan sosial seperti halnya membersihkan lingkungan bersama tanpa membedakan agama. Dan yang ketiga, pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang sudah melanggar hal tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai topik yang kita bahas kali ini tentang pembubaran ibadah Natal, yaitu kita sebagai umat Kristiani sudah diajarkan hukum kasih seperti yang tertulis pada Matius 5 ayat 44 yang begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa kita harus saling mengasihi dan mendoakan musuh kita, terutama kepada orang-orang yang berniat buruk terhadap kita. Maka dari itu, kita tidak boleh untuk membalas apa yang telah mereka perbuat terhadap kita.